Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa dengan kami di sini. Perkenalkan, saya Nazara Zaskia bersama teman-teman saya, Sofiana Ilana Jehan dan Zaina. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Adapun tujuan dalam pemaparan materi ini ialah untuk menginformasikan kepada teman-teman semua mengenai pengaruh kemajuan iptek yang memberikan banyak dampak bagi kehidupan sebuah bangsa, khususnya pengaruh positif dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yuk, simak penjelasan berikut. Di era sekarang, peralihan zaman terus terjadi dan tidak dapat kita hindari, sehingga tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kemajuan yang terjadi ini pastinya memberikan dampak positif dan negatif bagi kita sang pelaku. Lantas, apa sajakah pengaruh tersebut? Berikut kami paparkan penjelasan tentang pengaruh positif kemajuan iptek, khususnya dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif yang pertama yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keamanan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, serta mencakup peraturan yang mengamankan wilayah dan mengatur pertahanan nasional. Dengan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pembangunan dan kemajuan bersama. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencerminkan permintaan agar polisi, jaksa, dan hakim menjalankan tugas mereka dengan standar tinggi, memastikan keadilan, serta menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan guna memperbaiki sistem penegakan hukum agar lebih efisien dan efektif. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Hal ini mencerminkan prinsip dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memastikan bahwa keputusan strategis dalam hal pertahanan dan keamanan diambil oleh otoritas sipil yang terpilih, bukan oleh lembaga militer atau kepolisian secara independen. Adapun pengaruh positif lainnya yang saling berikatan dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan antara lain, yang pertama, inovasi hukum. Iptek memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum dengan memungkinkan penyusunan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan keamanan baru. Yang kedua, pemantauan dan intelijen. Teknologi membantu dalam pengumpulan dan analisis data intelijen. Yang ketiga, keamanan cyber. Iptek memainkan peran kunci dalam perlindungan terhadap ancaman cyber, mengamankan infrastruktur kritis dan data sensitif. Nah teman-teman, tibalah kita di penghujung berita hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil ialah penggabungan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan secara positif memperkuat fondasi untuk menanggapi tantangan kompleks dalam era modern, melindungi hak dan keamanan warga negara, serta meningkatkan kapabilitas pertahanan negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.